Haleluya, 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 haleluya. Shalom alaikum, Bishem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sesuatu hal yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Kiranya saudara yang menonton video ini mendapatkan pencerahan. Tetapi sebelumnya saya minta supaya ketika saudara menonton, taruh dan tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan menjustis sebelum saudara habis menonton. Silakan saudara menjustis setelah saudara selesai menonton. Jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan asbun asal bunyi. Tetapi nonton dulu sebelum saudara komentar. Jangan lihat judulnya, tetapi lihatlah isinya. Bapak Ibu, apa sih yang paling menarik pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan? Ada beberapa hal, tetapi yang paling menarik kali ini adalah mengenai Hajar Aswad. Ada beberapa misteri Hajar Aswad yang belum terungkap. Evangelis dapatkan ketika saya membaca, belajar, dan mencari referensi-referensi yang lain. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa ada 4 misteri Hajar Aswad yang belum terungkap. Silahkan disimak baik-baik. Dan video ini khusus saya sampaikan kepada Evangelis Yonatan Nandar laba-laba katanya ya. Dan juga Dr. Alwan TV. Silahkan menanggapi video ini Dr. Alwan TV. Dan juga yang saya hormati Bung Yonatan Nandar. Nah, silahkan disimak Yonatan Nandar. Jangan menjustis sebelum kamu selesai menonton video ini. Dan juga Pak Alwan TV, Dr. Alwan TV. Jangan dulu komentar yang tidak-tidak sebelum selesai menonton video ini yang saya buat ini. Ada beberapa misteri Hajar Aswad yang belum terungkap. Mencium Hajar Aswad, dalam kurung itu batu hitam, Hajarun Aswadun, artinya kalau bahasa Arab itu Hajar artinya batu, Aswadun hitam. Jadi kalau digabungkan Hajar Aswad artinya batu hitam. Kalau insanul aswadun itu manusia yang hitam, sama seperti saya ya. Rajulul insanun, laki-laki yang hitam. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad adalah salah satu ritual saat orang Islam naik haji melakukan atau menunaikan rukun Islam yang wajib dilakukan bagi orang yang mampu, yaitu naik haji. Ketika mereka naik haji mencium Hajar Aswad, tentu ada arti dan makna ketika seseorang mencium Hajar Aswad bagi orang Islam. Tetapi mungkin masih ada misteri Hajar Aswad yang belum tersingkapi hingga saat ini. 4 kebenaran tentang Hajar Aswad yang akan saya uraikan untuk memperkaya pengertian kita mengenai peranannya dalam agama Islam. Pertama sekali, saya garis bawahi, asal batu hitam itu masih misteri. Dari manakah asalnya Hajar Aswad itu? Ini kalau menurut saya masih misteri. Dari manakah batu hitam berasal? Hadis menulis bahwa Hajar Aswad turun dari surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877. Namun Syekh Syarawi membantahnya bahwa batu hitam itu adalah batu meteorit. Sejarah membuktikan bahwa batu hitam berasal dari Yaman. Dan pertama kali muncul di Mekah pada zaman kakek Muhammad SAW, yakni sekitar tahun 495 dan sampai 520 Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran tidak pernah membicarakan batu hitam. Al-Quran yang kedua tidak pernah membicarakan tentang Hajar Aswad, tentang batu hitam itu. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Hajarul Aswadun, tentang batu hitam. Karena itulah salah satu khalifah yang keempat setelah Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Dia bingung. Umar bin Khattab pernah, kalau saya katakan pernah kebingungan dia ya.
Dia mengalami kebingungan. Dia berkata, memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, hajarun, engkau hanyalah batu. Jika bukan karena melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, aku tentu tidak akan mencium. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih, hadis yang kuat. Siapa yang merawi hadis ini? Sahih Bukhari 1597. Silahkan saudara Nandar ataupun Alwan TV membantah. Apakah ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana Al-Quran menyuruh untuk mencium Hajar Aswad atau tidak? Nah, silahkan dibantah. Yang ketiga, batu hitam adalah sesembahan penyembah berhala. Benarkah atau tidak? Silahkan disimak penjelasan daripada saya. Sebelum Islam, para penyembah berhala menjadikan batu hitam sebagai berhala utama. Perhatikan, sebelum Islam, para penyembah berhala menjadikan batu hitam sebagai berhala utama. Mereka menempatkannya di sudut pertama Ka'bah. Mereka menghormati batu hitam itu pertama kali sebelum menghormati berhala-berhala lainnya. Maulana Yusuf Ali mengakui bahwa seluruh hijrah dalam kurung berhala diberi arti spiritual dalam Islam. Yang keempat, Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Perhatikan. Yang keempat, Ibrahim dan Ismail tidak pernah membawa batu hitam ke Mekah. Lalu, siapa yang membawa batu hitam itu ke Mekah? Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Ya, saya tidak katakan Abraham dan Ismail, tetapi Ibrahim dan Ismail. Ya, Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah, Ka'bah dan batu hitam belum ada. Nah, saya ulangi. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah, Ka'bah dan batu hitam belum ada. Batu hitam pertama kali muncul di Mekah sekitar tahun 495 sampai dengan 520 Masehi. Jadi jarak waktu keduanya lebih dari 2500 tahun. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah ataupun Ka'bah dan batu hitam belum ada. Batu hitam pertama kali muncul di Mekah sekitar 495 sampai 520 Masehi. Jadi jarak waktu keduanya lebih dari 2500 tahun. Bapak Ibu, ini sudah 4. Nah, timbul pertanyaan, apakah dengan mencium Hajar Aswad itu dapat mengampuni dosa kita? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia? Nah, tetapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa dengan menciumnya Hajar Aswad, dosa diampuni. Ada juga sebuah pendapat bahwa ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa Hajar Aswad itu turun dari surga. Dan pada saat pertama sekali muncul dan turunnya Hajar Aswad itu berwarna putih. Tetapi karena banyak orang yang berdosa mencium batu tersebut, sehingga menjadi dari warna putih menjadi hitam. Apakah batu itu dapat menghisap dosa manusia ataupun kesalahan manusia? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kalau saya katakan ya. Tapi ini muncul juga di publik. Ada juga yang mengatakan, bahkan ada juga yang mempercayai.
Kalau pertanyaannya apakah salah mempercayai hal tersebut, Pak Effendi? Tidak salah juga. Kenapa? Karena umat Islam itu wajib berpegang pada dua hal. Yang pertama pada Al-Quranul Karim, yang kedua pada hadis. Ketika Al-Quran tidak ada dalam Al-Quran, maka mereka lari ke hadis dan melihat hadis. Ada tidak hadis itu menulis seperti demikian? Ternyata ada. Jadi evangelis saya tidak omdo, tidak asal ngomong. Tidak asbun, tidak asal bunyi. Mana buktinya? Saya akan buktikan sebentar lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ingat ya, bahwa kiranya yang menonton video ini sebelum menonton lebih lanjut, taruh dulu hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Sehingga tidak timbul cacian, makian, kata-kata kasar, ataupun komentar-komentar yang kasar. Nah, sekarang kita melihat di dalam hadis ya. Sebenarnya perintah siapa sih mencium Hajar Aswad ini kalau Al-Quran tidak pernah mencium? Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Evangelis akan bacakan bagi saudara. Mencium Hajar Aswad sebenarnya itu adalah hanya karena mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Sebagaimana saya katakan tadi, di sebuah hadis yang sangat sahih, hadis yang sangat kuat, yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana di situ dikatakan bahwa Umar bin Khattab pernah kebingungan dan dia berkata, seandainya bukan gara-gara Nabi Muhammad mencium batu ini, aku pun tidak akan mencium engkau. Nah, mengapa seorang Islam disunnahkan mencium Hajar Aswad? Jawabannya gampang. Sebenarnya jawabannya gampang dan jawabannya begitu simpel Bapak Ibu. Yaitu ingin mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Karena Nabi menciumnya, maka kita menciumnya. Itu saja alasan sederhana. Hajar Aswad bagaimana dulunya? Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa Hajar Aswad adalah batu yang diturunkan dari surga. Itu sebagian pendapat ya. Namun karena dosa manusia dan melakukan kelakuan orang-orang musyrik di muka bumi, batu tersebut akhirnya berubah jadi hitam. Nah, pertanyaannya, namanya saja dari dulu ya, Hajar Aswad, batu hitam. Kenapa kalau Hajar Aswad itu sebelum dicium oleh manusia, orang yang banyak melakukan kesalahan dosa, katanya batu itu warna putih. Kalau memang batu itu dulunya putih, kenapa tidak dinamakan Hajarun Abyadu, batu putih? Kenapa dikatakan Hajarun Aswadun, batu hitam? Kenapa bukan Hajarun Abyadu? Kenapa bukan batu yang putih? Kenapa batu hitam? Dari dulu namanya sudah batu hitam. Berarti dulu juga bukan batu putih. Kalau seandainya dulu batu putih, pasti dikatakan Hajarul Abyadu, batu yang putih. Bukan Hajarul Aswadu, batu yang hitam. Nah, itu biarlah urusan mereka itu, bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyampaikan, membuat mereka berpikir, sehingga mereka bisa berpikir ya, dan sehingga mereka bisa menemukan satu kebenaran. Kita melihat dalam sebuah hadis. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khotoya bani adama. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Nah, pertanyaannya, apakah Hajar Aswad bisa mengampuni dosa manusia? Biarlah mereka yang berpikir, bukan urusan kita itu. Biarlah mereka yang menafsirkan, bukan urusan kita yang menafsirkan, punya mereka. Tapi karena saya menemukan ini, saya akan menyampaikan supaya mereka juga berpikir. Apakah Hajar Aswad mengampuni dosa manusia? Coba perhatikan lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Coba perhatikan, Hajar Aswad turun dari surga, artinya batu hitam itu turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Ini saya tidak habis pikir kalau kata-kata ini ya. Hajar Aswad turun dari surga. Dari namanya saja Hajarun Aswadun itu artinya Hajarun batu, Aswadun hitam, artinya batu hitam. Tetapi di sini dikatakan Hajar Aswad turun dari surga. Batu hitam turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu.
Dikatakan batu hitam itu turun dari surga, padahal batu hitam itu dulunya putih, lebih putih daripada salju, ataupun lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Siapa yang menulis hadis itu? Siapa yang merawikan hadis itu? Hadis riwayat Tirmizi nomor 877. Sahih menurut Syekh Al-Albani. Perhatikan hadis yang lain. Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hajarul aswadu minal jannah wa kana ashaddu bayadan minal thalji hatta sawadathu khataya ahlil syarqi. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyrik lah yang membuatnya menjadi hitam. Namanya Hajar Aswad turun dari surga, dulunya putih katanya. Berarti kalau saya yang bodoh ini ya, orang yang bodoh ini menyimpulkan ada batu hitam turun dari surga yang dulunya putih. Kenapa nggak ditulis dulu batu putih? Karena dosa manusia, batu ini menjadi hitam. Hajarul abyadu, batu yang putih turun dari surga, tetapi karena dosa manusia sehingga batu ini menjadi hitam dan namanya sekarang menjadi Hajarul Aswad. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa Hajar Aswad, batu hitam turun dari langit? Namanya saja yang pertama sekali batu hitam turun dari langit, lalu karena dosa manusia, dulu batu hitam ini putih seputih salju, putih seputih susu, menjadi hitam karena dosa orang-orang musyrik. Ini silakan disimpulkan sendiri ya. Hadis riwayat Ahmad 1307. Syekh Su'aim An-Nur Al-Arnaud mengatakan bahwa lafaz Hajar Aswad adalah batu dari surga, sahih dengan syawahidnya. Sedangkan bagian hadis setelah itu tidak memiliki syawahid yang bisa menguatkannya. Tambahan setelah itu dhaif karena kekeliruannya atau keadaan batu mulia ini di hari kiamat sebagaimana dikisahkan dalam hadis. Ali bin Abbas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hajari, wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah lahu 'ainani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu ala man istalamahu bihaq. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat. Batu Aswad diutus oleh Allah di hari kiamat, di mana Hajar Aswad itu, batu itu memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Nah, silakan mereka simpulkan sendiri ya, begini bukan urusan kita. Evangelis hanya membacakan hadis riwayat Tirmizi nomor 161, Ibnu Majah nomor 244 dan Ahmad nomor 247. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Berarti hadis ini hadis yang paling kuat, hadis sahih. Pertanyaannya Bapak Ibu dari situ, kenapa kita mencium Hajar Aswad? Saya ulangi lagi, kenapa harus mencium Hajar Aswad? Perhatikan hadis berikut. An Abbas bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar yuqabbalu al-hajara wa yaqulu inni la qaballuka wa alamu annaka hajarun walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbaluka lam uqabbalka. Artinya dari Abbas bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Lantas Umar berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Kata Umar bin Khattab, aku menciummu tapi aku tahu bahwa kamu ini batu. Umar ingin mengatakan, aku tahu bahwa kamu ini batu, benda mati. Sebenarnya aku tidak layak mau mencium kamu. Aku tidak mau mencium kamu. Tetapi karena Nabi Muhammad, aku melihat Nabi Muhammad mencium kamu, maka aku pun mencium kamu. Maka tentu aku tidak akan menciummu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciumnya. Jadi pertanyaannya, Hajar Aswad ini sebenarnya, mencium Hajar Aswad sebenarnya perintah siapa? Perintah Allah atau perintah Nabi Muhammad? Dalam Al-Quran tidak ada
ayat satupun dalam Al-Quran yang menyuruh umat manusia untuk mencium Hajar Aswad. Nah, bukankah hukum Allah lebih diutamakan daripada bukankah perkataannya Allah harus diutamakan daripada perkataan-perkataan yang lain? Silakan simpulkan sendiri Bapak Ibu. Dalam lafaz lain disebutkan, inni laqabaluka wa inni a'lamu annaka hajarun wa annaka la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini lebih tegas lagi dikatakan oleh Umar bin Khattab di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1270. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1270, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat, yang tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa pula mendatangkan syafaat. Jadi batu Hajar Aswad ini seolah-olah Umar bin Khattab mengatakan, kamu tidak bisa memberikan bahaya kepadaku, kamu juga tidak bisa memberikan syafaat kepadaku. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Maka pada waktu itu ketika saya belajar di sebuah pesantren dulu, waktu saya masih menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Luxmawe, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pada waktu itu dikatakan oleh Ustadz kami bahwa sempat pecah umat Islam ketika mereka mendengar perkataannya Umar bin Khattab. Sempat pecah. Yang selanjutnya saya tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita juga tidak perlu membeberkan hal itu ya Bapak Ibu ya. Yang jelas biarlah mereka yang berpikir. Siapa yang punya telinga, kata Alkitab, back to Bible, kembali kepada dasar kebenaran yang saya imani sekarang ini, biarlah yang punya telinga, hendaklah yang punya telinga mendengar. Hendaklah yang punya telinga mendengar. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama sekali bagi evangelis dan bagi saudara pada umumnya. Ingat, taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral sebelum saudara membaca ataupun sebelum saudara menonton video ini. Shalom alaikum bishimah masyia, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, evangelin saya mohon maaf apabila saya tidak sempat membalas komentar Bapak Ibu semuanya. Mengingat saya dalam beberapa hari ini begitu sibuk. Ada banyak orang yang minta kita untuk bertemu, untuk sharing beberapa hal. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Shalom alaikum bishimah masyia. Bapak Yahweh memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.